Hmm. Tuh teman-teman, kita enaknya buat materi tentang apa? Buat ujian praktek PKN. Dasaran nggak ini? Gimana ya? Aku sih udah kepikiran sih buat buat presentasi itu. Gimana kalau kita membuat materi tentang yang bullying itu loh? Jangan, itu udah pasaran mainstream banget, mending cari yang lain aja. Oke. Nah, terus apa kita harus membuat materi penyimpangan hak dan kewajiban? Terserah lah, ikut. Tapi materi itu nggak cocok buat di zaman sekarang. Dan kehidupan kita itu sudah maju. Ada saran lagi nggak ya? Terus gimana ya? Apa ini? Apa ini? Apa itulah? Itu apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Wah, Apaan tuh? Selamat. Aha, Apa kita buat tentang ini aja? apa Oh itu? iya. Pengaruh kemajuan iptek. Pertama, pengertian IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK memiliki pengertian bahwa ilmu yang mempelajari tentang teknologi dalam lingkup pengetahuan. Pengetahuan teknologi berjalan secara beriringan untuk membangun suatu kemajuan dalam perkembangan zaman dan global. Arus globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses pertukaran informasi, pertukaran budaya, hingga pemikiran yang dilakukan dalam lingkup internasional. Globalisasi sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, hingga ekonomi. 2. Munculnya penemuan dan teori baru tanpa disadari. Banyak penemuan baru berupa alat yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Hal inilah yang membuat IPTEK semakin berkembang. Misalnya penemuan baru berupa alat-alat yang dapat menambah gudang teknologi yang ada di suatu negara. 3. Gaya hidup instan. Contohnya, orang zaman sekarang tidak lagi membutuhkan tenaga untuk berpindah ke tempat lebih tinggi, tetapi menggunakan lift agar lebih cepat. 4. Kebijakan pemerintah. Pemerintah umumnya akan mengeluarkan kebijakan seperti perbaikan sarana dan prasarana pendidikan hingga meningkatnya kualitas SDM yang baik. 5. Sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang sangat berkualitas, maka ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang dengan lebih baik. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan IPTEK begitu cepat di Indonesia. Dampak positif kemajuan IPTEK di bidang politik. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya kebebasan, tentunya dalam artian kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentunya dalam hal-hal yang positif. Sedangkan dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Kemudian dampak positif kemajuan IPTEK di bidang ekonomi, diantaranya meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kemudian makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang keempat, yaitu dampak perubahan positif dalam bidang pendidikan. Itu misalnya kita dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, terus memudahkan proses komunikasi kita dalam belajar mengajar, terus memudahkan media pembelajaran bagi pelajar dan guru, terus menghemat waktu saat mencari informasi dan memunculkan berbagai media berdiskusi bagi para pelajar. Itu pengaruh dampak positif dalam perkembangan IPTEK. Terus ada juga dampak positif dalam bidang budaya, yaitu misalnya tahap pendidikan resmi semakin naik dan jalan pendidikan semakin rata. Naik drastisnya mutu pendidikan hingga banyak orang yang bisa menghadapi perubahan sosial budaya. Terus juga kita dapat
tahu budaya asing atau budaya luar itu bagaimana kondisinya. Itu dalam kita mengakses internet, kita bisa tahu semuanya budaya-budaya luar. Kemudian yang kelima yaitu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang politik. Yang pertama yaitu munculnya paham liberalisme sehingga masyarakat Indonesia berpaling dari ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Kemudian yang ketiga yaitu terganggunya stabilitas sosial. Yang keempat yaitu penyalahgunaan arti kebebasan dan demokratis sehingga masyarakat Indonesia bersikap anarkis. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu penggunaan barang impor yang berlebihan karena adanya perdagangan bebas yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua yaitu kesenjangan sosial oleh pelaku ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu usaha-usaha lokal atau usaha tradisional dari Indonesia akan kalah dengan perusahaan asing. Kemudian yang keempat yaitu cepat atau lambat perusahaan Indonesia akan kalah dengan perusahaan asing. Kemudian yang kelima yaitu koperasi akan sulit berkembang. Dan yang keenam, dampak negatif iptek dalam bidang pendidikan. Dan yang pertama, siswa terlalu sering menggunakan ponsel dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Dan yang kedua, selanjutnya dampak iptek dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif, yaitu yang sering membeli barang-barang yang tidak penting di online. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme yaitu suatu sifat seseorang yang suka bervia-via dan menghamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak penting dan diposting di sosial media. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh kasus berita pengaruh perkembangan iptek. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Rifki Abdullah dalam acara seputar berita edisi Kamis 16 Maret 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Pemirsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang sangat berpengaruh pada kegiatan dan aktivitas masyarakat sekarang. Khususnya pada generasi muda banyak yang beralih ke aktivitas online, lebih tepatnya ke sosial media. Lebih tepatnya adalah TikTok. Kebiasaan ini menimbulkan banyak dampak, salah satunya yang sedang marak adalah kebiasaan parkoy atau sering disebut dengan sindrom parkoy. Untuk lebih lanjutnya, reporter kami telah mewawancarai salah satu korban sindrom parkoy. Baik, kami akan beralih ke reporter di TKP. Di sini reporter Taufik Nur Azhar mengabarkan dari tempat kejadian perkara. Di sini ada salah satu korban terkena sindrom parkoy. Untuk lebih lanjutnya kita akan wawancarai untuk korban parkoy sindrom parkoy tersebut. Eko, ayo kita ikut saya. Mas. Apa motivasi Anda atau faktor yang mempengaruhi Anda untuk melakukan sindrom parkoy ini? Nggak tahu, pengen beli dulu, nggak tahu. Terus tanggapan orang tua Anda gimana? Terserah saya dong. Oke, karena jawabannya dari korban yang tidak jelas, kita lanjut ke tanggapan orang tua dari korban tersebut. Lanjut. Oke, pemirsa, kita kembali bersama saya, Taufik Nur Azhar, reporter terkini. Sini kami akan mewawancarai, telah bertemu dengan salah satu orang tua dari korban sindrom parkoy tersebut. Sini ada bapak dan ibu dari korbannya. Kita akan wawancari. Let's go. Sini ada bapaknya korban. Sini dengan bapak siapa? Saya Isyam. Bagaimana tanggapan Bapak Isyam tentang anak Anda yang suka terkena sindrom parkoy ini dari TikTok? Menurut saya malah bagus karena kan parkoy itu full gerak, jadi badannya jadi kencang, jadi sehat. Terus ya
sehat gitu. Oh, berarti Bapak ini suka kalau anaknya pargoy. Terus kalau misal anaknya nggak ada perubahan atau misal selalu pargoy di rumah, nggak mau makan, nggak mau tidur, gimana? Itu juga agak buruk sih sebenarnya, tapi ya yang namanya pargo itu ya bagus lah kalau sehat tuh pargo ya. Berarti kalau misal ada sekolah yang membeasiswai pargo ini, berarti Bapak mendukung? Ya, saya sekolahkan anak saya ke sana. Oh, baik, terima kasih. Sini kita lanjut ke tanggapan ibunya. Sini dengan ibu siapa? Saya Ibu Fatulia Rizky. Bagaimana tanggapan tentang anak Anda yang suka pargoy dan tidak tahu waktu? Saya sangat prihatin kepada anak saya karena siang malam tidak mau makan nasi. Hari-harinya hanya membuka HP dan bermain TikTok, membuat video pargoy. Kemudian saya tiap malam menangis terus-menerus meratapi nasib anak saya. Sangat berkebalikan dengan bapaknya. Oke, berarti perubahan apa yang akan Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin saya kalau sudah muak ya akan memasukkan dia ke pesantren. Oke, baik, kita ada satu dari bagaimana untuk menanggulangi cara sindrom pargoy. Untuk terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Untuk anaknya nanti bisa dibimbing yang lebih baik ya. Oke, cukup sekian. Kita akan lanjut ke wawancara untuk tetangga-tetangga dari korban tersebut. Apakah dia dengan tanggapan pro atau kontra? Let's go. Udah mulai. Oke. Maaf permisi. Oke, untuk selanjutnya kita akan wawancara tetangganya. Oke, Mas, sini Mas, sebentar. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya dari reporter untuk TV terkenal. Ini saya akan mewawancari Anda tentang bagaimana tanggapan Anda tentang tetangga Anda yang kena sindrom pargoy dari TikTok tersebut. Gimana ya? Ya menurut saya itu biasa saja ya, karena namanya juga anak kecil ya, belum tahu apa-apa, masih ngompolan ya gimana. Terus bagaimana pribadi Anda tentang tanggapan Anda tentang apakah Anda terusik dengan kegiatan dia yang melakukan pargoy tidak tahu waktu? Ya sebenarnya ya enggak terusik sih. Kalau dia pargoy di dalam rumah ya rumahnya sendiri, saya enggak terusik. Yang penting jangan sampai maling sepeda motor saya. Berarti sini desanya aman, tidak ada maling tapi tetap pargoy. Oke. Terus apakah Anda tahu tentang tren TikTok pargoy ini? Apakah Anda mengikuti tren tersebut? Duh Mas, saya nggak tahu, saya sudah tua ini, nggak pargoy saya nggak tahu, apalagi bisa pargoy. Oke Mas, terima kasih. Bisa dilanjut. Oke pemirsa, cukup sekian wawancara dari beberapa tanggapan dari korban-korban dan orang tua. Mari kita lanjut ke host TV kita. Let's go.